Selamat datang di video kita hari ini, di mana kita akan menyelami dunia masalah etis terhadap konsumen. Saya, Fitin Nur Amalia, bersama dua teman saya, Amsyah Sabrina dan Anissa Salsabila Agustina. Kita akan membahas isu-isu menarik seputar hak-hak konsumen dan terkait etika yang dihadapi konsumen dalam era modern. Latar belakang permasalahan ini yaitu masalah etis seputar konsumen dapat melibatkan praktik bisnis yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil terhadap pelanggan, atau pelanggaran terhadap privasi konsumen. Ini mencakup juga penipuan, informasi yang menyesatkan, dan ketidaksesuaian produk dengan kait pemasaran. Jadi, pelanggan harus dilayani dan dijadikan tujuan utama dalam kegiatan produsen. Menyangkut hal tersebut, dapat dikatakan bahwa konsumen harus diperlukan dengan baik secara moral, bukan saja untuk memenuhi tuntutan etis, melainkan juga untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Perhatian untuk konsumen saat ini, kesadaran akan kewajiban bisnis terhadap para konsumen belum begitu lama timbul dalam dunia bisnis. Kebanyakan produsen lebih mencurahkan perhatiannya kepada produk yang ditawarkan dan bukannya kepada konsumen. Padahal belum tentu barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen tersebut sama dengan yang ingin dibeli atau diinginkan oleh konsumen. Kerap kali, barang atau jasa yang beredar di pasaran tidak benar-benar menawarkan sesuai dengan keinginan atau ekspektasi pelanggan. Yang selanjutnya ada hak-hak yang pantas untuk konsumen. Yang pertama ada hak atas keamanan. Produk-produk yang ditawarkan di pasaran banyak yang mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya dalam masalah kesehatan dan keselamatan. Banyak obat yang memiliki efek samping dan juga makanan-makanan yang mengandung zat pengawet atau pewarna yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Tak hanya seputar makanan dan obat-obatan, ada pula kendaraan yang keamanannya tidak sesuai standar sehingga akan berbahaya saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Yang kedua ada hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik dari bahan baku, cara menggunakan, juga resiko yang mungkin saja akan terjadi pada produk tersebut jika digunakan secara jangka panjang maupun jangka pendek. Hak tersebut mencakup segala aspek pemasaran dan periklanan, baik dalam permasalahan garansi dan jangka waktunya. Semua informasi yang disebut pada label, semuanya haruslah benar dari segala aspek tanpa perlu dinyatakan kebenarannya. Yang ketiga ada hak untuk memilih. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, kompetisi tentu saja terjadi dari segala aspek oleh para produsen. Dalam hal ini, konsumen berhak untuk memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen tersebut. Kualitas dan harga produk tentu saja akan berbeda. Begitupun bahan baku yang digunakan oleh produk yang ditawarkan. Konsumen memiliki hak untuk membandingkannya sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Dan yang selanjutnya ada tanggung jawab bisnis untuk menyediakan produk yang aman. Kerugian konsumen sebagai akibat dari pemakaian produk tertentu menjadi tanggung jawab produsen. Akan tetapi, produsen yang hanya bertanggung jawab kalau kerugian disebabkan karena kesalahan produksi atau konstruksi. Jika produk disalahgunakan oleh konsumen, maka produsen tidak bertanggung jawab. Produsen juga tidak bertanggung jawab bila alat yang berbahaya mengakibatkan kerugian karena konsumen tidak berhati-hati. Kualitas dan harga produk tentu saja akan berbeda. Bagaimanapun, bahan baku yang digunakan oleh produk yang ditawarkan, konsumen memiliki hak untuk membandingkannya sebelum mengambil keputusan untuk membeli barang tersebut. Ada 3 pandangan dasar teoritis bagi pendekatan etis maupun yuridis mengenai hubungan antara produsen dan konsumen, khususnya dalam hal tanggung jawab atas produk yang ditawarkan oleh produsen yang dibeli oleh konsumen, yaitu 1. Teori kontrak. Menurut pandangan ini, hubungan antara produsen dan konsumen sebaiknya dilihat sebagai semacam kontrak dan kewajiban produsen terhadap konsumen didasarkan atas kontrak itu. Jika konsumen membeli sebuah produk, ia seolah mengadakan kontrak dengan perusahaan yang menjual produk tersebut. Transaksi jual beli harus dijalankan sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam kontrak itu, dan hak pembeli maupun kewajiban penjual memperoleh dasarnya dari apa yang tertera.
Agar kontrak tersebut menjadi sah, kontrak harus memenuhi beberapa syarat lagi, yaitu kedua belah pihak harus mengetahui betul apa sih arti kontrak maupun sifat produk. Yang kedua yaitu kedua belah pihak harus melukiskan dengan benar fakta yang menjadi objek kontrak. Yang ketiga, tidak boleh ada paksaan antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada teori perhatian semestinya. Berbeda dengan pandangan kontrak, pandangan kedua ini tidak menyatakan produsen dan konsumen, melainkan bertolak dari kenyataan bahwa konsumen selalu dalam posisi lemah. Karena produsen mempunyai jauh lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang produk yang tidak dimiliki oleh konsumen. Yang ketiga ada teori biaya sosial. Teori biaya sosial menegaskan bahwa produsen harus bertanggung jawab atas semua kekurangan produk dan setiap kerugian yang dialami oleh konsumen. Tanggung jawab bisnis lainnya terhadap konsumen. 3 kewajiban moral lain yang masing-masing berkaitan dengan kualitas produk, harganya, dan pemberian label serta pengemasan. Yang pertama, kualitas produk. Produk harus sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen dan apa yang secara wajar boleh diharapkan oleh konsumen. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas karena ia membayar untuk itu, dan bisnis berkewajiban untuk menyampaikan produk yang berkualitas, misalnya seperti produk yang tidak kadaluarsa. Kemudian ada harga. Harga yang adil merupakan sebuah topik etika yang sudah tua. Dalam zaman Yunani kuno, masalah etis sudah dibicarakan dengan cukup mendalam. Karena itu, masalah harga pun menjadi kenyataan ekonomi sangat kompleks yang ditentukan oleh banyak faktor. Namun, masalah ini tetap mempunyai implikasi etis yang penting. Dan selanjutnya, pengemasan dan pemberian label. Dalam situasi harga yang adil, terutama merupakan hasil dari penerapan dua prinsip tersebut, yaitu pengaruh pasar dan stabilitas harga. Harga menjadi tidak adil setidaknya karena 4 faktor, yakni penipuan terjadi apabila produsen berkoalisi untuk menentukan harga. Yang kedua yaitu ketidaktahuan. Ketidaktahuan pada pihak konsumen juga mengakibatkan harga menjadi tidak adil. Yang ketiga yaitu ada penyalahgunaan kuasa. Terjadi dengan cara salah satunya adalah pengusaha besar yang mengatakan dirinya kuat memasang harga murah hingga saingannya tergeser dari pasaran. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ada manipulasi emosi. Merupakan faktor lain yang bisa mengakibatkan harga menjadi tidak adil. Memanipulasikan keadaan emosional seseorang untuk memperoleh untung besar melalui harga tinggi dan tidak mempermainkan konsumen itu sendiri. Pengemasan dan pemberian label. Pengemasan produk dan label yang ditempelkan pada produk merupakan aspek bisnis yang semakin penting. Selain bertujuan melindungi produk dan memungkinkan mempergunakan produk dengan mudah, pada produk yang berbahaya harus disebut informasi yang dapat melindungi si pembeli dan orang lain. Tuntutan etis lainnya adalah bahwa pengemasan tidak boleh menyesatkan konsumen. Nah, kesimpulan yang kita bahas hari ini, agar bisnis dapat berkesinambungan, konsumen perlu secara teratur memakai serta membeli produk atau jasa dan menjadi seorang pelanggan bagi suatu perusahaan. Pelanggan dalam hal ini menduduki posisi kunci. Selamat pagi, selamat datang di PT Banana Group. Silakan duduk Ibu. Mohon maaf sebelumnya, dengan nama Ibu siapa? Dengan Ibu Sinta dari PT Wijaya. Baik Ibu Sinta, ada keperluan apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan Bapak Joko pimpinan perusahaan. Apakah Ibu Sinta sebelumnya sudah ada janji dengan Bapak Joko?
kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.